Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala tauqifihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa di atas limpahan hadiah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah di mana pada hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di kajian siang, kajian pekanan ya, dalam pembahasan kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah karya Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Baik, hari ini tema yang akan kita bahas adalah melanjutkan pembahasan sebelumnya adalah jenis-jenis syirik ya. Kemudian syirik dibagi dua, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Kemudian syirik kecil juga ada pembagiannya ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembahasan tentang syirik kecil dan macam-macamnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Definisi syirik kecil itu terjadi atau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau ya ulama akidah ya. Namun di sini saya kutip dari kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah karya Syekh Jibrin rahimahullah taala. Beliau katakan di sini yang dimaksud dengan syirik al-asghar, syirik kecil adalah kullu ma kana fihi nau'u syirkin lakinnahu lam yasil ila darajati syirki al-akbar. Syirik kecil itu adalah segala sesuatu yang merupakan bagian jenis dari syirik. Ya, dia termasuk jenis syirik ya. Di situ ada intinya tandingan ya. Ada penyerupaan ya antara Allah dengan makhluk begitu ya. Namun tidak sampai kepada taraf kesyirikan akbar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Kemudian hukumnya di sini ada 3 poin. Yang pertama, bahwasanya syirik kecil itu adalah termasuk kabiratun min kabairid dzunub, termasuk dosa besar di antara dosa-dosa yang besar. Artinya dia lebih besar ya. Dia lebih besar dari dosa besar. Ya, dosa besar saja itu sudah tidak tanggung ya bagaimana hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian syirik kecil ini dia lebih besar lagi daripada dosa besar. Ya, contohnya apa? Dosa besar itu membunuh ya. Kemudian melakukan praktek riba. Nah, syirik kecil itu lebih besar lagi daripada dosa ya, dosa mencuri ya, dosa apalagi berzina, dosa merampok gitu kan, dan sebagainya. Jadi dia lebih besar bahayanya daripada dosa besar ya. Dan syirik kecil ini dia mengurangi ketauhidan ya. Nah, min naqib at-tauhid atau tanqisu at-tauhid, dia mengurangi tauhidan ya. Kalau seandainya di syirik kecil tersebut tidak sampai kepada syirik besar ya. Namun apabila dosa syirik kecil ini terus menerus, maka dia akan bisa menjurus kepada syirik besar, dan itu akan menghapuskan dan merusak tauhid secara totalitas ya. Itu yang pertama ya. Jadi jangan dianggap remeh, walaupun ada kata-kata kecil di sini, maka bukan atau tidak serta-merta kita anggap itu suatu hal yang remeh gitu ya. Maka hendaknya kita selalu berhati-hati dari syirik kecil ini.
Itu yang pertama. Kemudian wa anna hadza syirka qad ya'zumu hatta ya'ulu bi sahibihi ila syirkil akbar al-mukhrij min millatil Islam. Dan bahwasannya syirik kecil itu terkadang dia bisa merembes, bisa menjurus kepada atau bisa menggiring pelakunya kepada syirik besar yang telah saya jelaskan tadi. Ya, dan dia bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, annahu idza sahaba al-amala as-salihah abtala thawabahu. Apabila syirik kecil ini ya terus menerus ya terjadi pada suatu amalan atau dia mengiringi ya suatu amal soleh, maka amal soleh tersebut akan hilang pahalanya. Ya, jadi dia menghilangkan pahala di suatu perbuatan amal tertentu saja. Ya, amalan yang menyertainya begitu ya. Misalnya dalam hal beribadah puasa misalnya dia bisa ikhlas. Namun ketika dia melakukan sholat tidak bisa ikhlas dia. Dia terkadang tercampur dengan syirik kecil dengan riya. Nah, pahala yang hilang adalah amalan sholatnya saja. Adapun pahala sholatnya, puasanya karena tidak terpengaruh dan tidak terkontaminasi oleh syirik kecil, maka dia tetap utuh begitu. Ya. Nah, itu dia 3 hukum atau 3 yang termasuk hukum syirik kecil. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masuk jenis-jenis syirik kecil. Ya, di sini akan kita bahas syirik kecil dalam hal ibadah hati. Nanti ada dalam hal ibadah badaniyah, ya, kemudian dalam hal ibadah qauliyah, lisaniyah. Ya, ada 3 kurang lebih syirik kecil yang berkaitan dengan hati, ya kan? Kemudian dengan perkataan, dengan ucapan, gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan perbuatan nantinya. Nah, masing-masing ada pembahasan lebih rinci lagi. Nah, di jenis atau di syirik asghar, syirik kecil dalam hal ibadah hati itu ada beberapa macam, diantaranya adalah riya, ya. Nanti ada beramal untuk maksud duniawi, ya. Itu mungkin di pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, sekarang kita fokus ke poin masalah riya, ya. Ya, mungkin sudah pernah mendengar ya kita semua apa itu yang dimaksud dengan riya. Namun di sini ada kajian lebih detail lagi, lebih rinci, ya, yang mungkin perlu pembahasan lebih dalam dan kajian lebih lanjut. Arya fil lughah, riya itu secara bahasa merupakan pecahan kata dari ar-ru'yah. Ya, ar-ru'yah artinya apa? Melihat, ya. Penglihatan. Wahia an-nadhar, ya, penglihatan atau pandangan. Secara istilah, an yudhira al-insanu al-amal as-salihah lil akharin aw yahsinahu 'indahum liyahmaduhu. Secara istilah syirik riya itu adalah seseorang memperlihatkan amal solehnya kepada orang lain, ya, atau dia memperindah amalan tersebut di hadapan orang lain, ya, memperindah amalan solehnya di hadapan orang lain dengan tujuan agar dipuji oleh mereka. Ya, ini mungkin sudah cukup ma'ruf ya, kita kenal masalah riya. Namun sini ada perincian, ada beberapa macam gambaran riya tersebut. Yang pertama riya'u bil amal, ya, riya dalam hal perbuatan, walaupun sumbernya dari hati, ya kan. Namun
efeknya atau pengaruhnya itu bisa kepada perkataan, bisa pada perbuatan, ya kan, dan bisa dalam hal tindak tanduk, ya, atau apa namanya, penampilan, ya. Yang pertama, riya bil amal. Riya dalam hal perbuatan, seperti seseorang berbakti kepada orang tua agar dikatakan dia adalah orang atau anak yang berbakti. Ya, mungkin dia ya kedatangan atau dia kedatangan temannya, kemudian dia ya berbakti pada orang tuanya, padahal sebenarnya ketika dia tidak ada temannya di rumahnya atau menjadi tamu, dia biasa durhaka, bisa melawan pada orang tuanya. Namun ketika datang orang lain di hadapannya, dia pura-pura berbuat baik, ya, berbakti pada orang tuanya. Maka ini termasuk riya dalam hal perbuatan. Atau seperti sedekah kepada orang fakir misalnya, supaya dikatakan dia orang yang karim, ya, orang yang dermawan. Nah, ini dalam hal perbuatannya. Kemudian ada kalanya syirik kecil itu dalam hal perkataan, dalam ucapan. Seperti ya sebagian orang yang ya mungkin dia suka membaca gitu ya, suka membaca dan suka menghafal dalil-dalil. Terus ketika di majelis ya, di majelis di kajian dia datang di situ, terkadang dia bertanya ya kepada gurunya, kepada ustadz yang mengisi kajian tersebut, ya lantas dia mengeluarkan dalil gitu kan. Ada seperti itu di forum pengajian. Nah, sampai dia lebih jago pula dia mengeluarkan dalil daripada ustadznya gitu kan. Supaya apa? Nah, ini wallahu alam, bisa jadi dia menampakkan bahwa dia menghafal dalil. Ini bisa seperti itu. Dikhawatirkan ini adalah bentuk riya dalam hal ucapan, ya, supaya terlihat bahwa dia hafal dalil, ya. Dia banyak hafal dalil, ya, tahu dan luas wawasannya tentang ilmu. Maka bisa jadi seperti itu, ya. Ini tidak menutup kemungkinan di majelis ilmu, di pengajian-pengajian ada orang seperti itu. Nah, ini perlu berhati-hati. Kemudian kata hari kisyafatain, ya. Ini ada lagi bentuk lainnya, bentuk syirik kecil dalam hal ucapan, seperti dia menggerak-gerakkan bibirnya dalam berzikir, ya, di depan orang banyak, ya kan, tujuannya adalah riya. Nah, ini ya biasa ya, ada seperti ini. Atau mungkin ada seseorang yang memakai tasbih, ya, pakai tasbih dia sambil duduk, ya, dan dia berzikir itu kan. Nah, ini dikhawatirkan tindakan seperti ini bisa mudah terjerumus kepada syirik kecil, ya. Dan saya pernah melihat ya di tepi jalan itu pemulung, ya, pemulung ketika dia apa namanya dalam keadaan normal, ya, dia berjalan, ya. Namun ketika kita ingin memberikan itu, dia berubah sikap gitu kan. Dan terkadang dia duduk di pinggir jalan sambil memegang tasbih berzikir itu. Ya, kemudian pernah dilihat ternyata dia merokok. Ya, saya lihat dia pernah merokok. Wah, ini ya kurang tepat kalau kita memberikan sedekah kepada orang seperti itu. Ya, kita aja nggak merokok, kok dia ya beraninya merokok, terus minta-minta, dia ya berarti tidak amanah, ya. Orang sudah memberikan sedekah untuk dia, tapi dia gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini bagian dari syirik kecil, dari ya. Kemudian wa min ar-riya'i bil qaul an yuhsina shawtahu bil qira'ah. Kemudian contoh lain adalah seseorang yang memperindahkan bacaannya ketika membaca Al-Qur'an supaya dikatakan dia seorang qori, ya. Ini biasa menjangkiti para penghafal Al-Qur'an, ya. Kalau tidak hati-hati bisa ya, orang yang aktif dalam menghafal Al-Qur'an, ya, itu bisa terserang atau terpapar oleh virus-virus riya ini, waliyadzubillah, ya. Kemudian
Contoh lain adalah al-mira'ah bil hay'ah wa zai. Syirik kecil atau riya dalam hal penampilan, ya, dan apa namanya, pakaian, ya, bisa dalam hal pakaian dan penampilan bisa seseorang itu terjatuh kepada perbuatan syirik kecil. Dalam hal penampilan misalnya dia membiarkan, ya, bekas sujud di keningnya, ya. Tapi kalau memang sudah dari sononya, artinya karena memang sudah, karena mungkin jidatnya itu sensitif dengan lantai, ya, sehingga bisa menghitam. Kalau tanpa sengaja nggak masalah. Tapi kalau ada unsur kesengajaan maka ini bisa termasuk syirik kecil dalam hal apa? Dalam hal penampilan dan ya, penampilan gitu, ya. Baik, nah itu dia beberapa contoh riya, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimanirrahmatullah jami'an, ada sebagian kasus, ya, yang merupakan bagian dari riya, ya, bagian dari riya. Namun terjadi perbedaan pendapat di sebagian kasus. Yang pertama, meninggalkan perbuatan ibadah di depan orang banyak, khawatir nanti dianggap riya, gitu, ya. Maksudnya adalah seseorang ingin melakukan ibadah, ya, ibadah amal soleh misalnya. Namun dia takut kalau seandainya dianggap dia sebagai orang yang riya, akhirnya dia tidak akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk melakukan amal soleh tadi. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya di sini kita lihat faqad amma ba'dul ulama al-hukma fi hadza. Sebagian ulama itu mengukur rata, artinya tidak ditafsir, ya, tidak dirincikan, ya, orang yang bagaimana yang meninggalkan amalan ibadah itu dianggap riya, gitu, ya, atau dianggap melakukan perbuatan syirik kecil, ya. Karena ada perkataan salah seorang ulama yaitu Hasan al-Basri, ya, melakukan satu amalan gara-gara manusia itu syirik, ya kan, syirik kecil. Kemudian meninggalkan amalan juga gara-gara manusia itu juga perbuatan syirik. Nah, mungkin bisa jadi dari tepat atau kata-kata mutiara dari Imam Al-Basri ini menyebar di kalangan para ulama, sehingga mereka meratakan, ya, memberikan hukuman yang sama kepada kasus ini. Nah, yang wal aqrab fi dzalika huwa tafsil. Menurut Syekh Jibril rahimahullah, yang lebih tepat, yang lebih dekat kepada pendalilan itu ada rincian, kata beliau. Faman alima, ya, min nafsihi annahu sayaqa'u fi riya an la yaf'alha amamahu. Bal innahu qad warada an-nadab ila fi'li nawafil fil buyut. Warada an-nadab ila al-asrar bisadaqah. Fahuna aula. Barang siapa yang mengira-ngira atau dia feeling, ya, atau dia rasakan dalam jiwanya, dalam perasaannya bahwasanya dia kalau seandainya melakukan suatu amalan, dia akan terjatuh kepada perbuatan riya, maka hendaknya dia tidak melakukan amalan tersebut di hadapan orang banyak, gitu, ya. Akan tetapi, ya, atau di sisi lain ada anjuran untuk melakukan suatu amalan yang sifatnya sunnah itu di rumah. Artinya apa? Tidak dinampakkan kepada orang lain, gitu, ya. Dan juga ada perintah, ya, anjuran untuk bersedekah dengan secara rahasia. Nah, berarti tidak menampakkan, ya, suatu amalan tersebut di hadapan orang banyak, kan, gitu, ya. Nah, jadi dalam hal ini, ya, kalau seandainya seseorang melakukan suatu amalan sunnah, ya, dikhawatirkan kalau dia melakukan itu di hadapan orang banyak, dia akan terjatuh, dia akan sensitif dengan perbuatan riya, ya, nggak masalah dia mengurungkan niatnya untuk melakukan amalan tersebut di hadapan orang banyak. Hendaknya dia, ya, beribadah dengan sendirinya tanpa diketahui orang banyak. Nah, itu selaras dengan apa? Dengan perintah
untuk memperbanyak ibadah yang sunnah, sifatnya sunnah di rumah, gitu ya, sholat sunnah di rumah. Dan juga dalam hal bersedekah kita dianjurkan ya, tidak memperlihatkan sedekah tersebut, kecuali kalau memang niatnya untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Ini lain lagi ceritanya. Ya, ada dalilnya, ada kisahnya Rasulullah SAW didatangi atau berada di suatu majelis. Di situ ada orang yang miskin dan sangat butuh bantuan. Ternyata para sahabat ya ada di antara mereka yang ingin membantu. Tampillah satu orang yang dia mengeluarkan sedekahnya, kemudian diikuti oleh sahabat lain. Nah, ini artinya apa? Memberikan contoh, memberikan sunnah hasanah, memberikan contoh tauladan yang baik ya, supaya diikuti oleh orang. Maka ini justru mendapatkan pahala. Nah, jadi yang kasus yang jadi catatan sini adalah ketika dia tidak bisa membendung potensi yang ada pada dirinya untuk melakukan syirik kecil atau riya. Kalau nggak mampu dia, ya sudah, lebih baik dia jangan melakukan di hadapan orang banyak. Nanti ya riskan dan berpotensi terjatuh kepada riya, gitu. Baik, itu yang pertama ya, masalah meninggalkan amalan gara-gara takut riya. Jadi ada tafsirannya, ada rincian. Kemudian, nah, adapun kalau dia meninggalkan ibadah, ya murni karena takut ya, mujarrad ru'yatin nas lahu fahuwa riya. Amma man tarakal ibadah min ajli mujarradi ru'yatin nas lahu fahuwa riya. Adapun orang yang meninggalkan ibadah karena semata-mata takut dilihat orang banyak, maka dia riya. Betul. Ya, kalau dia meninggalkan suatu ibadah murni karena ya takut dikatakan dia riya oleh orang lain, maka ini nggak boleh, kecuali kalau dialihkan kepada yang sunnah tadi ya. Jadi harus ada catatan di situ, dia mengalihkan ya kepada yang sesuai dengan sunnah. Apa yang sesuai dengan sunnah? Dia mengamalkan perintah ya sholat sunnah di rumahnya, gitu ya, atau di tempat yang tidak dilihat orang lain. Lianahu tarakaha min ajlin nas, karena dia meninggalkan perbuatan ibadah tadi murni karena takut dikatakan orang dia so alim lah, so apa gitu ya, takut dikatakan dia orang so alim, so orang soleh dan sebagainya. Lakin lau tarakaha liyusalliha fil khalwah fa hadza mustahab. Akan tetapi kalau dia meninggalkan ya beribadah di depan orang banyak supaya dia sholat dalam keadaan khulwah ya, bersendiri dengan Allah SWT, maka ini justru mustahab, dianjurkan gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tarkul maksiyah khaufan min dzamin nas. Meninggalkan perbuatan maksiat takut dicela orang. Ya, melakukan dosa maksiat ya. Ini jelas maksiat bukan ibadah. Tadi kan amalan ibadah, namun sekarang jelas perbuatan maksiat. Ya, misalnya dia meminum minuman keras di hadapan orang banyak, berjudi gitu kan. Nah, dia meninggalkan maksiat itu takut dicela orang. Artinya dia melakukan maksiat dengan sendirinya ya. Dia minuman keras sendiri di kamarnya misalnya, tidak di depan rumah, di depan teman-temannya, tidak di depan orang banyak gitu ya. Fa innal aqrab anna hadza laysa min riya. Maka ini bukan termasuk riya. Ya. Dan al-muslima ma'murun bisitri ala nafsih wa ma'murun bi an yabta'ida amma yusi'u ila irdih. Ini tidak termasuk riya. Dia melakukan perbuatan maksiat itu dengan sembunyi-sembunyi intinya ya. Nah, justru ini adalah satu hal yang baik di satu sisi, karena dia tidak menampakkan perbuatan dosa secara terang-terangan, karena ada dalil yang melarang ya memperlihatkan perbuatan dosa secara terang-terangan. Mudaratnya lebih besar ketika dia ditiru oleh orang lain
ya diikuti oleh orang lain, akhirnya dia mendapatkan dosa jariah. Gara-gara dia orang ikut-ikutan, nah dosa orang lain itu mengalir kepada dia. Maka ketika dia melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi itu mudaratnya lebih kecil. Dan itu juga di satu sisi ya apa namanya? Sesuai dengan perintah Rasulullah untuk tidak menampakkan perbuatan dosa di hadapan khalayak gitu. Ya, diperintahkan untuk menyembunyikan perbuatan dosanya itu. Ya, menyembunyikan aibnya, menyembunyikan kehormatannya yang sudah ternoda gitu. Jadi tidak dikatakan ria ya, seseorang yang melakukan tidak atau takut melakukan perbuatan dosa di hadapan orang banyak, tidak dikatakan ria. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-farah bi ilmin nas bi ilmihi ba'da adaihi lil ibadah. Merasa gembira ketika orang-orang mengetahui amalannya setelah dia melakukan ibadah itu. Ya. Apa maksudnya itu? Kita lihat di sini dalam kitab Minhajul Qasidin, fa in warada alaihi ba'da al-faragh sururun bi dhuhur min ghairi idharihi minhu fa hadha la yahbitu al-amal. Lanahu qad tamma ala na'til ikhlas. Kemudian Syekh Saimin mengatakan walaysa min riya an yafrahal insan bi ilmin nas bi ibadatihi. Dan tidaklah termasuk riya ketika dia senang ketika dia senang orang tahu dia melakukan ibadah setelah dia melakukan ibadah itu. Ya, dia sudah selesai ibadah. Ya, dia sudah selesai melakukan sedekah misalnya. Dan disebutlah temannya, oh si Anu tadi bersedekah sekian-sekian. Ya, maka timbul di hatinya dia senang gitu kan, sebutkan kebaikannya seperti itu. Ini nggak masalah. Karena perbuatan amal yang tadi sudah selesai. Ya, sudah selesai dia lakukan. Karena penilaian suatu ibadah itu ria atau tidak rianya ketika memang sedang berlangsung gitu ya, dan itu sangat berpotensi atau sangat berpengaruh terhadap suatu amalan. Nah, kalau dia sudah selesai maka di sini tidak masalah ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang keempat, taratan yakunu ala amalillah wa taratan yusyarikuhu arya. Kasus berikutnya adalah di mana syirik kecil ini terkadang timbul, terkadang hilang, ya, hilang timbul, ya, hilang timbul terkadang. Bagaimana caranya? Ya, gambarannya seperti ini. Misalnya kita buat sampel atau contoh, ketika rakaat pertama seseorang masih ikhlas ya, kemudian di rakaat kedua muncul ya pengaruh-pengaruh atau potensi-potensi yang mengakibatkan dia riya gitu kan. Kemudian di rakaat berikutnya hilang. Nah, bagaimana solusinya? Ketika dia membendung ya, pengaruh riya tadi di tengah-tengah amalannya, dia bendung, dia tolak ya sedini mungkin, semaksimal mungkin, maka ini tidak memudaratkan ya. Sebagaimana Syekh Taimin juga menjelaskan hal ini, tidak memudaratkan ya. Tapi kalau dia terus mengikuti ya arus riya tersebut, maka ini juga berbahaya, bisa menghapus amalan yang dilakukan itu ya. Walaupun ini banyak ada masih dalam ranah khilafiyah dari kalangan para ulama akidah ya. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat al-adillah, dalil-dalil tentang haramnya riya dan besarnya hukuman untuk atau bagi para pelaku riya tersebut. Ya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang haramnya perbuatan riya adalah firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 264. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut ya, dengan menyebut mengungkit-ungkit pemberian ya,
wal adza, ya, dan menyakiti orang yang diberikan sedekah itu, disebut-sebut, ya, diungkit-ungkit pemberiannya, ya, sehingga yang menerima sedekah itu nggak enak, ya, nggak enak perasaannya, diungkit-ungkit terus gitu kan. Nah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang, ya, menyedekahkan hartanya riya, ya, karena riya, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan dalam hal ini dia tidak beriman kepada kepada Allah dan hari akhir, atau menunjukkan kurangnya imannya, gitu ya. Nah, di sini ada dua celaan Allah, ya, terhadap perbuatan mengungkit-ungkit pemberian dan juga riya, ya, bersedekah dengan riya, gitu. Itu dari Al-Quran. Kemudian dari hadis, marfu, ya. Di situ inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Sesungguhnya syirik yang paling aku takutkan di antara kekhawatiran aku kepada kalian adalah syirik kecil, kata Rasulullah SAW. Qalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah. Mereka menjawab, bertanya para sahabat, apa yang maksud dengan syirik kecil itu? Qala arya. Yaqulullah azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juziya an-nasu bi'amalihim idhabu ila alladziina kuntum tara'auna fid dunya. Hal tajiduna indahum jaza'? Rasulullah menjelaskan, ya, yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah riya. Kemudian di hari kiamat kelak Allah akan mengatakan, ya, akan memanggil orang-orang yang berbuat riya tersebut, ya, ketika semua manusia sudah mendapatkan atau sedang proses di timbang amalnya, ya. Kemudian Allah katakan, cari itu orang-orang yang kamu riya di hadapannya waktu di dunia dulu. Apakah kamu dapat balasan dari mereka pada hari ini? Ya, itu tantangan ancaman Allah. Memang dia bisa beri pahala kok. Kamu ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan sesuatu dari manusia. Ya, itu ancaman Allah kepada orang yang berbuat riya. Kemudian hadis lain, kharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ayuhan nas iyyakum wasyirkal as-sarair. Hai manusia, hati-hati kalian dari syirik as-sarair, yang terselubung, yang tersembunyi. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirku as-sarair? Apa itu yang dimaksud dengan syirik yang terselubung? Qal yaqumu ar-rajulu fa yusalli fa yuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadhari nasi ilaih. Dzalika syirkus sarair. Kemudian Rasulullah menggambarkan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan syirik terselubung itu. Beliau contohkan, ya, seseorang sholat berdiri sembari menghiasi sholatnya, ya, seolah-olah dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam sholatnya karena dilihat oleh pandangan orang banyak kepada dirinya, maka itulah dia syirik terselubung, ya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan seterusnya, ya. Nah, itu diantara dalil, ya, yang menjelaskan tentang haramnya perbuatan riya tadi, ya. Kemudian ada dalil yang cukup populer, ya, dan hadisnya cukup panjang sehingga di sini penulisnya tidak menampilkan atau memaparkan hadis tersebut secara lengkap. Hadis Abu Hurairah tentang 3 orang yang diseret ketika berada di hari kiamat nanti. Hum awalu man tusa'aru bihim an-naru yaumil qiyamah. Ada 3 kelompok orang yang pertama kali diseret ke neraka pada hari kiamat sebelum orang-orang yang lainnya, ya. Wa hum rajulun qatilun fil jihadi hatta qutila. Yang pertama adalah mereka orang yang berperang, berjihad di jalan Allah sampai dia gugur. Liyuqala jur'un atau jari'un.
agar dia dikatakan sebagai seorang yang pemberani atau pahlawan. Ya. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu aw qara'a al-Qur'ana liqala 'alimun aw qari. Yang kedua adalah seorang yang belajar ilmu dan diajarkan ilmu tersebut, atau dia membaca Al-Quran supaya dikatakan alim dan atau qari, ahli dalam membaca Al-Quran. Wa rajulun tasaddaqa yuqala jawadun. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senang dan gemar bersedekah, agar dikatakan dia orang yang dermawan. Ya. Nah, ini 3 kelompok yang akan diadili pertama kali, ya, sebelum manusia yang lainnya. Ya, orang yang berjihad dengan jihad yang ria, orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan Al-Qurannya ria, atau mengajarkan ilmu dengan niatnya ria. Kemudian dia yang ketiga adalah orang yang bersedekah atau dermawan namun dengan cara ria. Ya, dalam bersedekah dengan ria. Waliyadzubillah. Ya, semoga kita selamat dari 3 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang bisa menjadikan kita selamat dari perbuatan syirik kecil ini. Di antara tipsnya adalah taqwiyatul iman fil qalb. Dia memperkuat keimanan dalam hati, ya. Kemudian liya'dhima raja'al 'abdi li rabbih. Memperbesar harapan terhadap balasan dari Allah SWT. Ya, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas roja, ya. Dia lihat di sini, ya, begitu besar, ya, hikmah dari roja itu. Bisa menyelamatkan seseorang dari riya. Kenapa? Karena dia betul-betul mengharapkan apa yang dijanjikan Allah, bukan yang ada pada manusia. Jadi dengan raja itu seseorang bisa ikhlas, gitu, ya. Seseorang bisa ikhlas, bisa selamat dari perbuatan syirik kecil seperti dia ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah at-tazawwud min al-ilmi syar'i. Membekali diri dengan ilmu agama yang benar, ya. Khususnya ilmu akidah. Supaya apa? Supaya bisa menjadi filter atau membentengi dirinya dari fitnah, dari pengaruh-pengaruh syubhat dan syahwat, dari ujian, ya. Fitnah sini maksudnya ujian syubhat, ya, kerancuan pemikiran, syahwat adalah nafsu yang timbul dalam jiwa seseorang, ya, nafsu yang berkaitan dengan dengan syahwat, ya, dengan kemaluan dan semacamnya, itu bisa dibendung dengan berbekal ilmu syar'i, khususnya ilmu akidah, ya. Kemudian yang ketiga ada al-iksar min al-iltija ila Allah Ta'ala wa du'aihi wa annahu yu'iduhu min syarri nafsihi wa min syururi syaitan wa syirkih, ya. Memperbanyak iltija, ya, rasa ketergantungan terhadap Allah SWT, dan berdoa kepada Allah supaya dilindungi dari kejahatan dirinya, ya, dan dari kejahatan setan yang memberikan waswasihi, ya. Dengan memperbanyak ketergantungan kita, memperbesar intensitas, ya, ketergantungan kita kepada Allah, ya, perlindungan kita kepada Allah, maka itu akan bisa menyelamatkan diri kita, ya, dari gangguan nafsu. Jadi kita, ya, sebagai manusia, sebagai seorang hamba itu ada 2 hal yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa. Yang pertama, faktor internal namanya, faktor dalam pribadi kita sendiri, itu ada nafsu namanya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu kita itu akan cenderung berbuat yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, ya kan, yang dosa-dosa yang dilarang Allah, itu adalah kecenderungan jiwa, ya. Kecenderungan jiwa seseorang itu adalah melakukan perbuatan maksiat,
ya kan? Nah, itu faktor dari pribadi, dari dalam pribadi, dari jiwa seseorang, ya. Kemudian ada faktor eksternalnya. Faktor dari luar adalah setan. Jadi yang menghantam kita itu ya ada dua, ya, dari pribadi kita sendiri dan juga dari setan yang datang, ya. Di antaranya setan siapa, jin korin, ya. Jin korin yang selalu menghampiri kita, yang hidup dengan kita semenjak kita hidup sampai kita meninggal, itu terus ya didampingi oleh setan korin itu. Itu dia yang terus menerus memberikan was-was kepada kita, menghasut kita untuk berbuat dosa. Nah, caranya apa supaya kita selamat adalah dengan sering berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan dari pribadi kita dan setan. Itu ada doanya di zikir bagi petang. Kemudian yang keempat, al-iktsar min al-azkar asy-syar'iyyah allati hiya hisnun min syururi nafsi wasyaitan. Memperbanyak zikir yang sesuai dengan syariat, ya. Dia merupakan benteng. Makanya dalam apa namanya? Sehingga ada buku yang namanya Hisnul Muslim. Karena memang doa itu adalah senjatanya seorang mukmin, ya, seorang muslim. Itu bisa membentengi jiwa seseorang dari apa? Dari setan, ya. Kemudian tadzakurul uqubat al-ukhrawiyah al-'azimah allati yahsulu lil mura'i. Merenungi besarnya ancaman hukuman yang berat, ya, yang besar bagi apa namanya di akhirat kelak bagi orang yang melakukan perbuatan riya, ya, di mana dia akan ya termasuk orang yang paling besar dosanya dan dia paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir adalah al-hirsu ala kulli ma huwa sababun fi adami wuqu' fi riya. Wa dzalika bil hirsi ala ikhfa'il ibadat al-mustahabbah wa bi mudafa'ati riya' indama yakhtur bil qalb wa bil bu'di an mujalasatil muddahin wa ahli riya. Yang keenam dan terakhir supaya kita bisa selamat dari syirik kecil itu adalah semangat kita antusias dalam mencari sarana atau sebab-sebab yang bisa mengantisipasi kita agar tidak terjatuh kepada perbuatan riya. Contohnya adalah dengan menyembunyikan ibadah yang sunnah, ya. Ketika ibadah tersebut memang dianjurkan ketika sendirian, nah itu kita antusias, kita semangat melakukan ibadah, ya, tersebut dalam rangka kemudian mengantisipasi, menolak, ya, membendung faktor-faktor ya yang mulai mempengaruhi, ya, yang terbetik di dalam hati kita. Kita bendung, begitu, ya. Kemudian juga dengan menjauhi majelis-majelis orang-orang yang suka apa namanya viral, ya, suka viral, suka dipuji orang, ya kan. Biasa apa namanya bergaul dengan orang yang suka dipuji, orang gila pujian, gitu kan. Maka jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu, karena bisa jadi ya, pengaruhnya sangat besar dengan pergaulan dengan orang-orang seperti itu, ya. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah, seseorang itu berdasarkan agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman dan bergaul. Makanya hati-hati dengan dalam bergaul dengan orang-orang yang suka, ya, apa namanya selfie-selfian, ya, suka ingin dipuji inilah itulah, ya. Maka kalau kita nggak bisa menasihatinya, jangan coba-coba bergaul dengannya. Kalau kita bisa menasihati, maka itu lebih baik, ya, dengan tetap menjaga diri kita jangan sampai terimbas dengan akhlak buruknya, karena pergaulan itu sangat besar pengaruhnya terhadap agama seseorang. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimanallah, ya, di sini ada catatan penutup bahwasanya kita juga harus waspada, jangan sampai menuduh orang sembarangan, gampang menuduh orang, oh dia berbuat ria ini, ya, dia melakukan ini gara-gara ria atau suka dipuji dan sebagainya. Maka berhati-hati mendalam memvonis orang lain, ya, walaupun secara lahiriah dia melakukan perbuatan seperti orang ria, maka jangan sampai kita menghina, mengejek dan memvonis, karena itu adalah amalan hati, ya, amalan hati yang memang itu hak Allah SWT mengetahui isi hatinya, gitu, ya. Baik, mungkin inilah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Semoga kita
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan riya ini, ya, dan menjadikan kita orang yang betul-betul ikhlas dalam mengamalkan ibadah dan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Wa jazakumullahu khairan katsira. Naktafi bihadza. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.